Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, untuk hari ini, untuk vlog hari ini ya teman-teman juga sudah tahu, mungkinnya tidak harus dijelaskan lagi gitu. Soalnya kan teman-teman pasti tahu ini rumahnya rumah siapa gitu. Kira-kira rumah pocong gitunya. Nah teman-teman, jadi sekarang saya ada di Ibu Heni ya, dan kebetulan tadi itu saya ada perlu gitu ya ke daerah Jahim, jadi sama teman-teman lah ya, teman sekelas gitu, ada perlu, terus sekalian aja gitu ke Ibu Heni biar nggak pulang pergi gitu. Soalnya kan ke rumah saya ke sini tuh ya agak lumayan jauh gitu, sekalian mampir. Jadi kan kalau misalkan pulang duduk rumah terus balik lagi ke sini jauh, sayang bensin juga ya Bu ya. Jadi akhirnya saya untuk sekalian gitu ya ke Ibu Heni gitu dan bikin konten. Tapi saya ini bingung teman-teman mau bikin konten apa, tapi nanti insya Allah mungkin Ibu Heni ada mau cerita mungkin ya Bu ya, ada nggak? Ya, ada dong. Oh, ada tuh teman-teman katanya. Jadi insya Allah nanti Ibu Heninya mau bercerita ya, bukan bercerita sih tapi Q&A lah, ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol santai di siang hari gini yang cuacanya sangat cerah dan Panas sambil sekali. panas. Tapi ya di sini mah teman-teman panas juga, nggak terasa panas gitu mungkin. Tapi kalau ada misalkan angin gitu. kalau misalkan Ibu Heni mah mungkin panas ya kalau udaranya segini, soalnya Ibu Heni udah terbiasa diem di gunung gitu. Kayaknya gunung mah anginnya gelembung teman-teman, dan ini alhamdulillah sekarang mah cuma panas doang. Tapi ini awannya ya, awannya hitam gitu Bu, mungkin ngelekep nama mau hujan mungkin ya. Kemungkinan gitu, tapi kadang sih kalau udah mendung juga gitu, udah sekelilingnya mendung gitu, udah mau secur-curen gitu ya. Iya betul. Tapi tiba-tiba ngilang lagi gitu hujannya, itu malah timbulnya panas lagi gitu. Iya. Padahal sekarang kan udah cukup lama gitu nggak turun hujan, ditunggu-tunggu gitu biar agak dingin dikit gitu. Betul. Tapi ya mungkin karena itu kekuasaan Allah ya Ayah, karena manusia tuh nggak ada yang sempurna lah. Betul, Ayah. betul. Panas minta hujan, kalau hujan terus minta panas. Gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mah mungkin, kalau misalkan saya ya yang dimintain orang lain lagi panas, mun gerah hujan cenanya, Iya. lagi hujan, Gitu. hujan ya tuh cenanya Bu ya, mending tidak bersyukur gitu ya Bu ya. Udah mah Nggak ada itunya gitu manusia tuh. nggak ada ujungnya gitu ya. Pengen ini minta itu, pengen itu minta yang lain, pengen yang lain minta lagi yang lebih yang lain gitu ya Bu ya. Jadi kalah kapusing gitu ya. Menurutnya itu gitu. Nah teman-teman, pokoknya teman-teman penasaran ya Ibu Heni mau bercerita apa, ikutin terus videonya sampai tuntas. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya dan Ibu Heni lebih semangat bikin konten yang lebih menarik dari ini. Dan saya tidak lupa mendoakannya kepada teman-teman semuanya yang masih liburan atau lagi mudik ya, diselamatkan di jalannya gitu ya Bu ya. Dan jangan lupa yang lagi mudik juga, yang cangkel gitu di dalam mobil, nonton aja YouTube Pedesaan Indonesia gitu ya Bu ya. Nah pokoknya ikutin terus jejak Pedesaan Indonesia, karena Ibu Heni mau bercerita yang apa ya Bu ya, cerita bahagia atau sedih Bu? Menyangkut kebahagiaan juga, kesedihan juga. Oh gitu. Ada. Jadi Mungkin itu akan bercerita, ceritanya itu komplit gitu ya Bu ya. Jadi sedihnya ada, bahagianya juga ada gitu. Nah pokoknya penasaran, tontonin terus channelnya videonya sampai tuntas. Nah teman-teman ya, ini luar biasa ya, udara dan suasana di halaman rumah Ibu Heni ini sangat luar biasa, indah sekali. Apalagi kalau misalkan siang gini ya, terus awannya agak biru gitu sekarang mah ya teman-teman. Jadi wah indah banget gitu ya Bu ya. Di siang hari gini, ini 2:30 ya Bu ya. Iya. Sebentar lagi mau adzan asar, jadi kita harus mempercepat. Dan saya juga kesini tidak sendirian teman-teman, ditemani sama teman saya ya, namanya si Boy. Ini Boy apa Mondi? Si Boy kayaknya ini. Si Boy ini ya Bu ya. Iya. Mondi, mungkin Mondi Bu, Iya kali ya. atau Taramandi gitu ya Bu ya. Taramandi warnanya Bu. Nah kita langsung aja ya ke Ibu Heninya mau bertanya gitu ya. Saya juga penasaran gitu teman-teman, bukan teman-teman aja yang penasaran.
Dan ini dede bayinya sekarang saya tidak kesini itu hampir 1 minggu lebih, tapi ini dede bayi kayak cepet banget gitu tumbuhnya gitu ya Bu ya. Berkembangnya cepet banget gitu. Ini berapa bulan Bu? Sekarang 5 bulan. 5 bulan, ini 5 bulan lagi udah bisa jalan kaki mungkin ya Bu ya. Insya Allah gitu ya. Ya amin ya Allah. Nah Ibu gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dan gimana sebaliknya Alhamdulillah dan keluarga? Alhamdulillah baik Bu, sehat disehatkan. Semoga Ibu disehatkan terus semuanya sekeluarga ya Bu ya. Ini Aparhan ini kemana aja saya kesini ini tidak lihat-lihat ini gitu. Baru pulang main terus ya. Mungkin abis mudik juga ya ini Lebaran ini gitu. Lagi ceritanya ini mungkin lagi liburan sama teman-temannya gitu. Kemana kemarin liburannya gitu. Kemana? Hah? Biasa aja kali ya Ke Bukit Pamoroan ya Bu ya. Paling iya ke situ. Tapi nanti kalau misalkan udah gede mah ya ayah menjadi petani sukses ya. Amin. Soalnya ya, jarang gitu ya anak yang itu ya Bu ya, yang apa? Yang enggak suka ke sawah gitu ya Bu ya. Betul, yang mainannya ini kayak Aparhan ini nih. Nggak bisa pegang arit ini. Oh, nggak bisa pegang arit. Ya, Aduh. Cuman bisanya pegang piring, isi nasi udah. Oh, gitu. Sama itu apa gempelin bantal gitu. Tapi Aparhan nih daripada nggak ada kerjaan mah mendingan belajar ngarit ya buat marmut gitu, buat sapi kolong kan nantinya misalkan kalau bisa udah dewasa kalau misalkan disuruh macul atau naon gitunya punya lumayan gitu. Lumayan ya seharusnya sih kalau hidup di kampung tuh sebaiknya dan seharusnya tuh bisa kerja kasar gitu. Dan tidak boleh gengsi juga ya Bu ya. Soalnya kan saya juga kalau bisa macul mah ya Bu ya disuruh pasti daya gitu. Cuman saya mah boraah macul gitunya punya. Belajar juga gitu. Terus keduanya kan mungkin sekarang mah belum waktunya gitu. Dan saya juga ya Bu ya belajar macul. Bukan belajar sih. Nguburin kucing ya Bu. Yang ketabrak itu tuh. Dikubur kucing terus disuruh gali langsung sakit gitu tangan gitu ya Bu. Jadi nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan Aparhan dibiasain mah nanti kalau misalkan udah gede juga terbiasa ya ayah. Kan di sini jarang nih. Jadi apa sih Bu namanya teh Bu? Pengganti orang tua gitu kan. Yang sekarang kan petani pada orang tua-tua semua. Iya, jadi biar ada penerusnya gitu. Generasi muda tuh biar turun ke sawah gitu. Betul tuh. Mau nggak? Enggak ya. Aparhan mah harus jadi pengusaha yang sukses ya ayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Macul gininya capek Tapi yang penting mah halal gitu ya Bu ya. Bukan saya mau menjelekan petani atau apa ya Bu, cuman yang penting halal. Tapi Bu, kalau di daerah gunung mah ya Bu ya banyak gitu petani yang kaya raya gitu ya Bu ya, hasil dari sayur. Jadi berhasil gitu. Jadi berhasil hasil gitu. Kerjanya hasil petaninya itu berhasil benar-benar gitu sampai menjadi pengusaha besar-besaran gitu. Betul. Nah Bu, Ibu tadi katanya mau cerita apa sih Bu? Berceritanya sih mungkin saya akan bercerita kehidupan saya sekarang ini gitu. Setelah ditinggalkan suami gitu. Oh, jadi Ibu teh udah ditinggalin gitu sama suami teh. Ya. Jadi secara kasarnya saya tuh sekarang udah jomblo. Jomblo lah. Jomblo happy, jomblo pisabilillah. Jadi saya tuh sekarang merasakan kan kemarin waktu masih ada ikatan sama suami gitu, saya tuh merasa gimana gitu, perasaan tuh tertekan banget gitu karena dia tuh selalu mencurigai dan mencemburui saya gitu. Dan saya tuh gimana perasaan saya karena saya nggak merasa gitu, jadi perasaan saya tuh tertekan banget gitu, ngerjain ini salah, ngerjain itu salah gitu. Padahal saya tuh banyak larangan mungkinnya dikekang gitu ya. Iya, nggak ada niat gitu kalau untuk itu gitu. Tapi dia tuh selalu ada pikiran yang nggak baik gitu. Jadi harus gimana gitu.
Tapi sekarang saya udah merasa lega dan merasa nyaman gitu, karena dia tuh sudah secara sah gitu udah meninggalkan saya. Secara kasarnya saya tuh udah dipecat gitu, menjadi istri gitu. Oh gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, anak tinggal anak gitu. Yang penting saya dalam keadaan baik-baik saja, sehat, sama putra putri ya. saya. Dan insya Allah saya, walaupun saya tanpa didampingi suami, mudah-mudahan saya bisa mengurus putra putri saya dengan sabar dan tawakal sama Allah yang Maha Kuasa. Dan saya akan menjalankan tugas sebagai ibu untuk mengurus dan mendampingi anak-anak saya gitu. Walaupun tanpa diurus sama bapaknya gitu. Tapi ibu tuh setelah ya itulah ya, nggak usah disebutin lagi ya Bu ya. Mungkin penonton juga udah pada paham. Setelah ditinggalin itu gimana Bu? Perasaannya itu sedih atau bahagia gitu? Sedih ada sih, karena saya tuh kasihan sama anak ya. Oh, jadi sedihnya itu bukan sedih karena nggak mau ditinggalin, cuman kasihan sama anak gitu ya? Kasihan sama anak gitu, harus ditinggalin sama bapaknya gitu, tanpa ada kasih sayang dari seorang bapak gitu. Tapi di sisi lain saya tuh merasa lega, karena saya tuh merasa tertekan banget gitu, karena dia tuh enggak ada rasa percaya lagi sama saya gitu. Walaupun saya sebenarnya enggak ada niatan untuk menduakan sama dia gitu, tapi dia tuh selalu cemburu, curiga gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tuh enggak menyayangi anak istri sepenuh hati gitu. Ya mungkin aja ya kalau orang lain gitu enggak dikasih uang atau enggak dinafkahin lama gitu, mungkin berantem bisa aja gitu ya. Tapi saya cuman bisa bersabar, saya menunggu, mungkin belum waktunya dikasih gitu. Tapi namanya juga kesabaran ada batasnya gitu. Dan saya tuh enggak minta yang aneh-aneh buat saya, tapi saya meminta buat keperluan anak aja gitu. Itu saya udah lebih dari cukup. Saya tuh enggak minta yang aneh-aneh buat saya gitu, untuk keperluan saya sendiri gitu. Yang penting buat anak aja udah cukup buat saya gitu. Iya. Buat jajannya dan keperluan lainnya gitu. Tapi bagi suami saya, kenapa gitu dia tuh sampai melalaikan hak dan kewajiban dia gitu sebagai bapak. Padahal saya tuh tadinya begini, udah niat di dalam hati enggak apa-apa dia tuh enggak mengasih resiko, walaupun enggak rutin diambil itunya sebulan sekali atau seminggu sekali atau berapa hari sekali gitu. Yang penting dia ada. Tapi kalau ngabisin bulan-bulan gitu saya tuh nggak sanggup, karena saya tuh bukan turais yang makan angin gitu, kenyangnya gitu. Sato-sato yang ada di hutan-hutan gitu kenyangnya cuman sama angin gitu. Saya tuh perlu makan, perlu biaya, apalagi buat putra putri saya gitu, yang sekarang membutuhkan banget gitu untuk biaya gitu. Tapi dia mungkin udah mentok gitu untuk membiayai putra putrinya. Ya udahlah, mungkin lebih baik dia tuh hidup menyendiri gitu, biar enggak ada yang minta resiko atau yang wak-wak-wek-wek seperti saya minta resiko gitu. Jadi apa Bu namanya teh? Lalagasan cenanya punya menjek Sunda namanya gitu. Dia tuh biar merasakan hidup menyendiri bagaimana rasanya gitu. Tapi Bu skip aja gitu ya kalau misalkan bercerita itu mah, nanti takutnya Ibu malah lebih sedih atau apa ya? Nanti kalau ujung-ujungnya malah kangen gitu ya. Tapi mungkin enggak ya Bu ya, kalau kesana mah mungkin ibunya juga teman-teman terasa bebas gitu ya. Kalau misalkan punya suami yang ngekang kan nggak enak ya Bu. Jadi kalau apa-apa harus nggak usah gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh
terus ngelakuin ini dituduhnya yang enggak ya Bu ya. Iya, Kan mungkin ke ibunya juga kesel gitu ya. Yang lebih parahnya lagi, dia ngomong kalau saya habis dari rumah orang tua, katanya kamu tuh berubah, katanya lain, katanya gitu sikap. Padahal menurut saya di rumah orang tua tuh enggak ngapa-ngapain gitu, tapi dia itu di dalam hatinya itu perasaannya dan prasangkanya buruk terus gitu. Berprasangka buruk terus gitu ya Bu ya. Gimana gitu memecahkannya itu gitu. Padahal saya tuh namanya juga ke rumah orang tua gitunya, wajar lah ngobrol gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak ngomongin yang enggak gitu, wajar kalau ngobrol sama kedua orang tua tuh nanya kabar atau gimana gitu ya, terus curhat yang lainnya gitu. Tapi dia tuh sangkaannya itu yang buruk-buruk gitu, dan saya tuh jujur kecewa banget gitu sama sangkaan dia itu. Tapi sekarang mah ya udahlah, saya tuh udah merasa tenang, lega gitu, karena dia udah sepenuh hatinya untuk ikhlas meninggalkan saya gitu. Dan saya juga merasa tenang gitu, udah dilepaskan sama dia. Karena daripada saya terus-terusan terasa terikat sama dia dan ujung-ujungnya berbuat dosa juga gitu sama saya ya. Maksudnya karena saya tuh masih terikat suami istri gitu, tapi di sisi lain kan dia tuh nggak mengasih nafkah resiko gitu sama saya. Dia kan udah termasuk salah juga gitu, karena dia tuh nggak memenuhi kewajiban sebagai suami ya. Lebih baik dia itu udah melepaskan saya biar dia bebas dan saya juga merasa bebas gitu. Betul. Nah Bu, sekarang mah berarti ibu teh jomblo gitunya, dan tidak punya suami siapa gitu. Kecuali anak gitu ya Bu ya. Ya. Tapi ibu juga mungkin tidak terlalu sedih mungkin ya Bu ya, karena ibunya itu dulunya sering banget disakitin gitu ya. Nah teman-teman, jadi konten-konten yang kemarin itu ya, kalau misalkan ada teman-teman nih yang nonton sekarang ya, jadi suaminya itu kayak gimana ya, saya juga ada nge-WhatsApp ya Bu ya. Kalau misalkan mau dikasih buktinya mah di sini nih, di posting gitu ya Bu ya. Teman-teman juga pasti bakal tahu gitu sifat aslinya, cuman saya mah menjaga privasi gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. AA tuh sangat baik gitu, jadi AA tuh nggak mau ngebesar-besarin masalah sepele gitu. AA tuh betul-betul mulia pikirannya dan hatinya gitu, dan AA tuh benar-benar bijaksana. Menurut saya AA tuh dewasa bener gitu. Kalau misalkan kemarin ya banyak penonton yang marah ya Bu ya ke Ibu Heni, ke saya ya Bu ya. Iya. Itu saya bisa memutarbalikan gitu ya Bu. Iya. Cuman kan kasihan juga ke itunya. Jangan diceritain di ini katanya Bu ya. Iya. Kalau misalkan saya niatnya jahat gitu ya Bu ya, udah saya posting dia ngechat nge-WhatsApp ke saya sama terus si bapak gitu sama gitu. Tapi ngapain gitu, nggak penting gitu ya Bu ya, ngurusin yang kayak gitu mah bukan urusan saya juga gitu. Yang penting A-nya tahu udah sikap keaslian dia itu seperti apa gitu ya. Dan saya juga nyesel gitu ya, kemarin itu sampai membalas itu chatnya dia gitu ya Bu ya. Kalau misalkan sama saya dibiarin mah mungkin nggak bakalan panjang gitu. Iya. Cuman ya kalau misalnya nggak dibalas takutnya saya nggak sopan ya Bu. Jadi serba salah gitu. Iya, jadi kalau diturutin kemauan dia sama aja AA tuh melayani orang gila gitu. Dia tuh udah lagi marah-marahnya gitu ya, terus kalau itunya mah dipanas-panasin gitu. Padahal Bu ya, saya juga pernah Bu disuruh bikin konten sama dia, nanyain gimana sifat dia aslinya ke suaminya, terus kalau misalkan pulang kerja gimana, itu tuh disuruh Bu sebenarnya. Cuman
Tapi walaupun AA waktu itu bikin, ya saya mah akan turutin. Tapi sekarang mah sudah bukan suami lagi, jadi saya nggak mau nurutin AA. AA maunya gimana? Tapi kalau dulu saya mau, kalau itu permintaan dia gitu ya, saya mau turutin. Nggak apa-apa. Saya mau jelasin semuanya. Dan saya akan ceritain setiap dia pulang kerja ngapain dan harus gimana, saya akan cerita semuanya. Tapi sekarang walaupun AA menangis meminta, nggak bakalan, soalnya dia sudah bukan urusan lagi saya lagi. Bukan siapa-siapa ya Bu ya. Tapi sekarang mah udahlah, lupain aja ya Bu ya. Kita fokus bikin konten yang lebih bagus, yang lebih menarik penonton ya Bu. Dan apa sih? Ya berdoalah mudah-mudahan channelnya makin maju gitu ya Bu ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah mungkin teman-teman, jadi itulah keluh kesah ya Bu ya, keluh kesah Bu, bener? Betul. Keluh kesah Ibu Heni bersama suaminya itu berhubungan udah berapa lama sih Bu? Tahu ya berapa bulan? Berapa tahun? 5 tahun ada? Ya patokannya dari April, sekarang berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun berarti ya sama dia udah 6 tahunan ya Bu ya? Ya 6 tahunan. Nah jalan. Selama 6 tahun itu Ibu udah dapat apa aja tuh? Alhamdulillah saya cuman dapat putri aja 2. Alhamdulillah aja ya Bu ya, sama Allah dikaruniain itu gitu ya. Lebih berharga lagi daripada harta ya Ayah. Betul. Karena yang ditanyain itu yang pertama tuh anak udah punya berapa katanya gitu. Tapi kalau masalah harta nggak pernah ditanya-tanyain gitu. Jadi saya tuh lebih bangga, lebih bahagia lagi karena udah dikarunia anak 2, semuanya perempuan. Dan alhamdulillah saya bangga sekali gitu putri saya cantik-cantik semuanya. Buat saya udah cukup, dari lebih ini cantik banget buat saya. Dan pinter, solehah, amin, dan menurut ya banget Allah, sama amin. saya gitu. Nah jadi teman-teman, selama 6 tahun Ibu ini cuma dapat momongan, tapi ya alhamdulillah ya Bu ya, ini juga kan rezeki dari Allah gitu ya, ya. Banyak orang-orang yang sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak gitu. Itu kepengen banget tapi belum dikarunia, dan Allah tuh belum memberikan dan belum waktunya gitu. Belum tapi saya alhamdulillah ya, walaupun yang mengandung yang sekarang ini yang udah lahir dulu belum siap gitu, tapi karena Allah udah udah mempercayai lagi sama saya untuk mengasuhnya, alhamdulillah saya terima dengan bahagia gitu. Dengan bersyukurnya saya udah dikarunia lagi seorang putri yang begitu cantik, solehah, dan alhamdulillah begitu dia lahir dan miliknya juga alhamdulillah mulur seperti ngalirnya air dari keran, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman nih yang takut gitu ya Bu ya, yang takut punya anak nanti mau dikasih makan apa, ya itu mah nggak usah dipikirin gitu ya Bu ya, nanti juga ada, soalnya rezeki anak udah diatur gitu ya Bu ya. Selalu memberikan milik rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Nah teman-teman, jadi itulah keluh kesah Ibu Heni bersama si itu ya. Jadi nggak ada mau dijelasin lagi ya Bu ya. Cuman ini mah curhat mungkin ya. Curhatan. Yang penting dia baik-baik aja dan lebih semangat lagi untuk mencari nafkahnya, dan mudah-mudahan dia nggak lupa kewajibannya untuk membiayai putri-putrinya. Amin. Ya Allah, seorang bapak tuh wajib benar untuk menafkahi seorang anak gitu. Boleh sama istri ada mantan, tapi sama anak nggak ada mantan. Betul. Betul katanya, kata Upin Ipin mah ya Bu ya. Iya. Nah teman-teman, jadi itulah ya sepenggal cerita Ibu Heni ya ketika bersuami ya, bersuami istri ya Bu ya, berkeluarga gitu. Betul tuh, Ibu Heni bijaksana teman-teman. Jadi itulah keluh kesah Ibu Heni berkeluarga bersama si itu. Jadi gimana ya, saya akhiri gitu ya Bu ya.
untuk cerita itu mah berarti udah bukan siapa-siapa lagi ya Bu ya. Ini Iya. terakhir mungkin ya Iya. untuk Ibu Heni bercerita. Mau Ibu Heni bercerita lagi juga saya nggak bakalan nerima ya Bu, karena itu mah bukan siapa-siapa Ibu gitu. Ya, jadi Udah nggak berhak. dari mulai sekarang sudah nggak ada urusan lagi sama dia, dan mungkin hari ini, detik ini, jam ini tutup cerita riwayat saya berkeluarga sama dia gitu. Jadi Jadi besok dan seterusnya saya akan bercerita hanya sekedar ibu tunggal sama putri-putrinya aja. nah betul. Jadi pokoknya mah ya, Ibu Heni sekarang mah ibu tunggal teman-teman. Ibu tunggal nih teman-teman. Nih ada janda di sini. Nah pokoknya terima kasih yang sudah menonton videonya sampai detik ini, dan mohon maaf kalau misalkan ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan ke ibu juga ya Bu ya. Tadi mah ada semuanya juga teman-teman bercanda gitu ya, nggak serius. Dah emang Ibu ini janda gitu, jadi bercanda gitu ya Bu. Nah mungkin segitu aja dulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.